Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Khairunisa. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu pada gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk yang pertama mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua itu mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Yang ketiga itu pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua itu gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada yang pertama itu pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Yang kedua itu berkomunikasi melalui radar. Yang ketiga itu mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Yang ketiga itu ada sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya itu pada yang pertama itu remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang kedua itu teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Yang ketiga itu digunakan sebagai alat medis. Yang keempat itu pada cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah yang pertama itu penggunaan laser dalam seret optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Yang kedua itu sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui seret optik. Yang ketiga itu laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang kelima itu ada sinar ultraviolet. Penggunaan sinar ultraviolet ini biasanya dimanfaatkan untuk yang pertama itu mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Yang kedua itu pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. Yang ketiga itu untuk mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam itu ada sinar X. Fungsi dari sinar X itu antara lain yang pertama itu umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau bisa disebut dengan ronsen. Yang kedua itu digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang ketiga itu untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Dan yang terakhir itu ada sinar gamma. Sinar gamma ini sangat langka untuk kita temui, namun manfaatnya itu ialah yang pertama itu dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Yang kedua itu untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Yang ketiga itu radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Yang kedua itu ada manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dampak radiasi UVB pada tumbuhan itu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua itu microwaves dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Yang ketiga itu apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet, khususnya jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nm dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, lalu mengubah molekul DNA dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Yang keempat itu radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone juga bisa menyebabkan kanker otak. Beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi handphone antara lain itu pada kerusakan pada sel saraf, menurunnya atau bahkan hilang konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak.
Yang kelima itu dampak negatif WiFi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, yaitu pada keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Yang keenam itu ada sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Yang terakhir itu sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet, baik ultraviolet A yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma, maupun ultraviolet B yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.